Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afan Gofar Ikhwanul Kiram, NIM 1220-1201. Saya ketua kelompok dari kelompok entrepreneurship Keripik Usus Ayam GG. Di sini kami akan mempresentasikan proposal bisnis kami yang akan disampaikan oleh anggota kelompok kami. Ukuran keripik usus GG di sini, yang pertama, makanan ringan lebih diminati di era modern. Banyaknya persediaan usus di pasar, menjadikan usus menjadi keripik usus, menjadikan usus menjadi makanan yang awet, menjadikan usus menjadi makanan yang praktis. Visi dan misi keripik usus GG di sini, visinya menjadi usaha keripik usus yang berkualitas dan dapat bersaing di pasar dan juga dapat mengembangkan usaha dengan baik di dalam negeri dan memiliki harapan untuk mengembangkan usaha hingga ke mancanegara untuk jangka panjangnya. Misinya, mengembangkan suatu usaha yang sudah ada dengan mengembangkan dan memperbarui produk tersebut dengan lebih sehat dan berkualitas. Membangun dan mengembangkan potensi diri dalam membangun usaha bersama, membuat suatu mekanisme usaha yang berkualitas sehingga dapat bersaing di pasar, menjadikan keripik usus GG Snack sebagai makanan sehari-hari di masyarakat. Deskripsi produk: bahan usus mentah, bawang putih, garam, kunyit, merica bubuk, masako, penyedap rasa, minyak goreng, tepung terigu, bumbu tabur tambahan. Cara pembuatannya: cuci bersih usus ayam, potong kira-kira 5 cm. Diusahakan diperas setelah dicuci atau ditiriskan. Jangan sampai terlalu banyak air terbawa. Ulek bawang putih, kunyit bersama sedikit garam. Lumuri usus yang sudah dicuci bersih dengan bumbu yang sudah diulek, 2 bungkus masako dan 2 bungkus merica bubuk. Ayak semua tepung, 2 bungkus masako dan 2 bungkus merica bubuk sampai tercampur rata. Panaskan minyak di wajan. Bertahap, masukkan usus ke dalam tepung sambil diremas-remas sampai tepung menempel. Ayak dengan saringan usus yang sudah dilumuri dengan tepung sebelum digoreng, agar tepung tidak menempel jatuh. Setelah minyak panas, masukkan sekitar 2 genggam usus ke wajan. Goreng sampai matang atau garing sempurna. Tunggu agak dingin, lalu diberi bumbu tambahan beraneka rasa, kemudian dikemas. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas keripik usus yang kita buat. Yang pertama yaitu key partner. Kita membutuhkan partner agar menguatkan dan menstabilkan bisnis yang kita jalankan. Partner yang pertama yaitu penjual ayam, yang kedua penjual bumbu dapur, yang ketiga percetakan, yang keempat e-commerce, yang kelima warung offline sebagai tempat untuk memasarkan produk. Yang kedua yaitu key aktivitas. Key aktivitas yaitu mengenai aktivitas agar dapat menunjang bisnis yang kita jalankan. Yang pertama yaitu produksi sesuai standar kesehatan, yang kedua menjaga kualitas rasa, yang ketiga digital marketing, yang keempat administrasi penjualan. Yang ketiga yaitu mengenai key research, yaitu kita membutuhkan banyak sumber daya untuk menjalankan bisnis kita. Yang pertama yaitu fasilitas masak, yang kedua laptop sebagai media promosi, yang ketiga smartphone, yang keempat internet, yang kelima pengemasan. Selanjutnya yaitu mengenai value proposition, yaitu mengenai nilai tambah agar pelanggan lebih menyukai produk kita. Yang pertama yaitu usus tidak mengandung lemak, yang kedua tidak berminyak, yang ketiga memiliki banyak varian rasa untuk anak-anak, 4 sehat. Baik, selanjutnya yaitu mengenai customer relationship. Kita harus dapat memberikan info kepada konsumen mengenai rasa yang kita buat, yaitu dengan satu testimoni dari pelanggan, yang kedua komen IG, FB, TikTok, yang ketiga WhatsApp. Kemudian channel. Untuk memberikan info mengenai value proposition atau nilai tambah untuk konsumen, kita membutuhkan posting di IG, FB, WhatsApp, baik dengan video maupun gambar. Kemudian mengenai customer segment.
Target pasar kita yang pertama yaitu mahasiswa, kedua anak-anak, ketiga ibu rumah tangga. Kemudian selanjutnya mengenai cost struktur, yaitu beban utama pada perusahaan. Yang pertama yaitu biaya operasional untuk memproduksi keripik usus, yang kedua biaya transportasi untuk memasarkan produk, yang ketiga biaya listrik, internet, dan gas. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai revenue stream, yaitu penjual eceran melalui offline berupa warung-warung dan juga kantin sekolah. Kemudian yang kedua mengenai penjual melalui online, kita dapat mempostingnya melalui IG, FB maupun WhatsApp, dan terakhir dapat juga melalui TikTok. Di sini saya akan menyampaikan financial plan dari produk kami, yaitu keripik usus ayam. Dimulai dari bisnis preparation budget, dari bahan, packaging, peralatan, dan gadget. Kita membutuhkan biaya Rp1.965.000. Itu dalam arti lain kita membutuhkan modal Rp1.965.000. Dan untuk bisnis execution budgetnya, proyeksi laba ruginya, untuk pendapatan harian kita produksi per hari itu 100 pak. Kita misalkan per hari terjual 50 pak, dikalikan harga jual 8.000 per pak, itu kita mendapatkan pendapatan harian Rp400.000 per hari. Nah, untuk pendapatan bulanan kita kalikan 30 hari, kita mendapatkan Rp12 juta per bulan. Untuk proyeksi biayanya, untuk bahan keripik usus, packaging itu dari 50 pak, biaya bahan, lalu biaya listrik dan kuota internet, itu kita total Rp9.820.000. Jadi pendapatan bulanan dikurangi dengan total biaya, kita mendapatkan laba Rp2.180.000. Untuk per bulan kita mendapatkan laba Rp2.180.000. Untuk BEP-nya, break even point-nya, untuk titik impas penjualan kita itu sudah kita hitung saat kita menjual 496 per bulan atau 496 pak per bulan atau 16 pak per hari. Itu kita titik impas, tidak untung dan tidak rugi. Usahakan mengalami BEP ketika kita menjual 496 pieces atau pak per bulan atau 16 pieces atau pak per hari. Nah, untuk profit sharingnya dari laba yang kita peroleh yaitu Rp2.180.000, itu kita kurangi 20% untuk tabungan. 20% dari Rp2.180.000 kita masukkan ke dalam tabungan, dan 80% sisanya yaitu Rp1.744.000 itu kita bagikan kepada masing-masing anggota sebanyak 5 anggota. Jadi kita bagikan per anggota mendapatkan Rp348.800. Itu untuk financial plan produk kami. Selanjutnya ini ada logo kami, logo produk kami, dan juga katalog dari kami. Di situ bisa dilihat harga-harganya dan juga rasanya, varian rasanya. Sekian dari saya, banyak salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.